மார்னிங் கல்லு பிள்ளையார் மாதிரி Setelah siuman, kakak pertama Arifa nampak emosi dan ingin Arifa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ibu Arifa menangis sedih karena membesarkan Arifa seperti bunga, namun sang kakak malah mencoba memukulnya. Palani pun dihajar oleh kakak kedua Arifa karena pernah mengganggu adiknya. Manju memberitahu bahwa Daya telah ditahan. Nggak berselang lama, bersama dengan keluarganya, Manju datang ke sekolah. Melihat Daya terluka, dengan sedih Manju menceritakan di saat pelajaran botani, sang guru memanggil Arifa ke ruangan. Alih-alih mengecek tugasnya, guru botani malah menyentuh Arifa. Guru botani akan menyebarkan surat cinta Palani jika Arifa tidak mau mengikuti keinginannya. Arifa yang masih ingin sekolah merasa dilema dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, keluarga Arifa pun memberikan pelajaran. Beruntung polisi datang menyelamatkan. Sang kakak pun tidak segan akan menumbangkan Palani jika berani mendekati adiknya lagi. Sebelum pulang, Arifa minta maaf karena telah membuat Daya terluka. Bagi Arifa, Daya tidak hanya seorang guru, melainkan seperti teman, kakak, orang tua, bahkan seperti dewa. Daya bisa menyerahkan nyawa untuk menjaga kehormatan muridnya, dan Arifa pun siap menyerahkan nyawanya untuk orang sebaik Daya. Sesudahnya, ayah Palani lebih baik tumbang daripada menahan malu yang dibuat oleh Palani. Alih-alih minta maaf, justru Palani merasa senang karena sang ibu bisa mendapatkan asuransi dan tidak ada yang mengomelinya lagi. Mendengar Palani senang, sang ayah pun mengurungkan niatnya hingga Palani tersadar. Di lain sisi, Daya menjelaskan bahwa Arifa adalah murid terpintar di kelas. Arifa tidak akan menyimpang dari aturan keluarga karena terbukti Arifa selalu berkata jujur. Jika Daya menjadi orang tuanya, Daya akan merasa bersalah karena telah mengubur potensi sang anak. Dalam rapat selanjutnya, kepala sekolah menginfokan bahwa tahun ini sekolah kita menjadi tuan rumah kompetisi budaya dan olahraga tingkat kota. Para guru meminta perlombaan tersebut untuk dilewati seperti biasa karena para siswa tidak ada yang kompeten dan akan menambah buruk reputasi sekolah. Daya tidak setuju karena itu sama saja kalah sebelum bertanding. Walau saat ini mereka lemah di akademik, namun untuk urusan budaya dan olahraga para siswa punya potensi. Tanpa diduga, kepala sekolah mengikuti Daya ketimbang asistennya. Walau banyak guru tidak mau membantu, Daya dan kepala sekolah akan tetap melanjutkan. Merasa kecewa, Peru pun pergi meninggalkan rapat.
Keluarga Arifa yang tersadar mengizinkan Arifa sekolah kembali. Daya kecewa melihat murid kelas 12B tidak ada yang mendaftar kompetisi karena tidak percaya diri. Guru kimia pun tertawa karena kelas 12B adalah kelas buangan. Mendengar diremehkan, mereka tidak terima dan akan menunjukkan kualitas kelas 12B. Setelah mengumpulkan para murid yang akan ikut kompetisi, tak disangka Daya memilih Palani untuk menjadi ketua tim. Bagi ayah Palani, sang putra tidak berguna dan pilih yang lain. Mereka semua tercengang karena Palani tidak punya prestasi dan kemarin sempat buat buruk nama sekolah. Melihat Palani kena mental, Daya tidak bodoh untuk memberikan tanggung jawab kepada orang yang tidak kompeten. Bagi Daya, Palani punya potensi seorang pemimpin ketimbang yang lain dan Palani harus membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan. Murugan pun terpilih menjadi asisten Palani. Untuk memenangkan lomba, mereka berlatih siang dan malam. Walau guru olahraga pesimis, namun Daya tidak kenal lelah melatih dan memantau para siswanya. Di hari kompetisi, kepala sekolah memberitahu bahwa sekolah swasta St. John's adalah juara bertahan yang sering menang kompetisi. Dengan sombong, pelatih sekolah swasta tidak menghiraukan Daya. Halo. Pada kompetisi menari putri, sialnya Arifa melakukan kesalahan dan gugur. Melihat hal itu, Palani dan rekannya memiliki tanggung jawab besar untuk tampil maksimal. Beruntung, mereka berhasil menang hingga masuk babak final melawan sekolah swasta St. John's. Dalam final tersebut, tidak hanya kompak, Murugan memberikan nilai lebih dengan membuat guyonan yang membuat juri terhibur. Di hari yang baru, guru kimia menginfokan bahwa mereka telah memenangkan lomba menari grup pria. Peru tidak terima karena khawatir Daya akan menggantikan posisi kepala sekolah dan para guru tidak akan bisa seperti dulu. Entah apa yang merasuki, guru kimia pun memberikan obat di minuman Palani. Melihat sekolah negeri ada kemajuan, dengan cemas pelatih swasta ingin sekolah negeri mengalah dalam lomba olahraga dan akan memberikan uang untuk Daya. Bagi pelatih swasta, apa gunanya menang jika siswa negeri tidak bisa melanjutkan kuliah karena terkendala biaya? Daya menegaskan, jika orang seperti kalian dibiarkan, maka negara ini akan dipenuhi oleh orang yang kotor. Saat akan bertanding, Palani merasakan ngantuk yang hebat.
Thank you. Dengan cepat, Daya memberikan jeruk dan cabai agar tetap terjaga. Bagi Palani, orang yang merendahkan dirinya jauh lebih sakit ketimbang obat tidur. அவனை பெத்த அப்ப நான் சொல்றேன். வாங்கின கெட்ட பேர் பார்த்தா நீ லீடரா வேற போறீங்க. விளங்கு. Dengan semangat 45, Palani berhasil menjadi juara pertama. Dari total poin yang dikumpulkan, sekolah negeri menang lomba lari, melukis, menari pria, seni peran, dan drama komedi. Untuk pertama kalinya, sekolah mereka mendapatkan piala penghargaan, dan kemenangan tersebut berkat para siswa ranking terakhir dari kelas 12B. நம்ம ஸ்கூல் தோத்ததுக்கு நீதான் காரணம்னு சொல்லிருப்பாங்க. சூப்பரா. பள்ளி நம்ம ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்குன ட்ரோபிடா. Entah kenapa hati Arifa seperti telah terjadi sesuatu. Arifa selalu teringat Palani di setiap aktivitasnya. Secara mengejutkan, di saat Arifa meminta penanya dikembalikan, dengan jutek Palani menolaknya. Murugan memberitahu jika pena dikembalikan, artinya Arifa telah membuka hatinya. Palani menjelaskan jika menerima cinta Arifa, maka Arifa akan merusak kepercayaan keluarganya, dan Palani pun tidak mau merusak kepercayaan mereka, terutama kepercayaan Daya. Dari kejauhan, ayah Palani merasa tersentuh karena mendengar anaknya sudah berubah dan dewasa. Mereka pun saling minta maaf dan hubungan mereka berangsur membaik. Malamnya, beberapa pria tidak dikenal sedang menumpuk botol di dalam kain. Entah kenapa, ketika Daya lewat, mereka menghantamnya dengan botol tersebut. Mendengar Daya masuk rumah sakit, banyak dari guru dan murid pergi menjenguk. Dengan cepat, para suster melarang mereka untuk masuk. Suster menginfokan bahwa Daya sedang kritis dan meminta mereka untuk jangan mengganggu dokter yang sedang menangani. Mereka yang mendengar tidak kuasa meneteskan air mata. Ibu mertua menangis pilu karena Daya belum melihat wajah anaknya yang baru lahir. Melihat mereka menangis, dengan lantang istri Daya menenangkan, walaupun puluhan preman menghajar, Daya pasti akan bangkit kembali karena impiannya melihat para siswa lulus belum terwujud. Demi mewujudkan impian Daya, para siswa pun kembali ke sekolah dan belajar sungguh-sungguh.
Pada saat itu banyak dari guru yang telah tersadar dan mengikuti cara mengajar Daya. Setelah melewati masa kritis, walau masih dalam keadaan lemah, Daya menemani dan mengawasi mereka belajar. Bahkan Daya mendirikan kemah belajar bersama di sekolah. Beberapa guru yang mendukung Peru kini beralih mendukung Daya. Setelah mengikuti ujian, untuk pertama kalinya sekolah negeri Pantarangudi lulus 100%. Banyak media datang meliput ke sekolah tersebut. Pemerintah pun tidak ragu memberikan bantuan untuk merenovasi sekolah. Di acara perpisahan, kepala sekolah sungguh malu karena selama 22 tahun mengabdi, baru hari ini sekolah kita diakui. Kepala sekolah pun bangga kepada Daya karena baru 1 tahun mengajar sudah memberikan kontribusi besar untuk sekolah dan siswa. Bahkan wali kota datang untuk memberikan selamat. ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், உங்க பணி இன்னும் தொடரட்டும். Congratulations. Dalam sambutannya, wali kota merasa terharu karena sekolah ini punya guru-guru yang hebat, terutama Daya. Melihat hasil kelulusan, sekolah ini menjadi salah satu sekolah terbaik di kota ini dan bisa menjadi contoh untuk sekolah desa yang lain. பள்ளியானது கல்வி தரத்திலும் Di tahun terakhir mengabdi, kepala sekolah akan menyerahkan jabatan kepada Daya. Para guru dan siswa menyambut bahagia. Mengingat banyak guru telah memahami tugas beserta fungsinya, dan para siswa sudah mencintai pelajaran dan sekolah, secara mengejutkan Daya menolak menjadi kepala sekolah karena impiannya telah terwujud. Tanpa diduga, Daya meminta Peru untuk melanjutkan menjadi kepala sekolah. Peru merasa bersalah karena orang yang dianggap lawan dan menyuruh preman untuk menumbangkan Daya justru mengangkat derajatnya. Tanpa berkata, Peru merasa terharu karena Daya seperti jelmaan dewa. Sebagai kepala sekolah yang baru, Daya ingin Peru turun ke level mereka untuk mencoba dan memahami karakternya. Jika sudah memahami itu, maka Peru bisa dengan mudah meningkatkan kualitas sekolah. Di hari Daya berpamitan, semua pihak sekolah merasa sedih, terutama kelas 12B. Rupanya Daya akan pindah untuk mencari sekolah yang butuh direformasi. Cita-cita Daya ingin melihat lebih banyak siswa mencintai pelajaran serta sekolah. Dan film pun selesai.
Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa tugas seorang guru bukan hanya mendidik muridnya dengan baik. Jika guru bisa menjadi teman, saudara, orang tua, bahkan dewa, maka percayalah akan ada banyak murid yang mencintai pelajaran, sekolah, bahkan bisa menaklukkan dunia. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.